Hal yang patut disadari bahwa narkoba itu penyakit yang merusak tubuh. Pertanyaannya, lo mau investasi penyakit dalam tubuh lo atau tidak? Lo mau memelihara penyakit dalam tubuh lo atau tidak? Menjadi seorang pecandu narkoba tentu bukanlah cita-cita, meski di sebagian benak generasi muda menjadi lifestyle kebanggaan sebagai pemakai narkoba. Namun etika dan moral di masyarakat, khususnya keluarga, pemakai narkoba adalah aib. Aib yang harus dihindari dan dijauhi. Saking malu karena dimengerti sebagai aib, bahkan menyembunyikan bila ada anggota keluarga yang terlanjur menjadi pecandunya, tanpa disadari bahwa hal itu semakin membahayakan jiwa pecandunya. Pemahaman yang kabur tentang betapa berbahayanya barang-barang bermerek narkoba itu terkadang tak sanggup mengalahkan gengsi dan harga diri keluarga di mata masyarakat. Banyak faktor orang terseret dalam rayuan narkoba. Awal pemakai narkoba bukan kecelakaan, namun telah diketahui akan bahaya maupun dilarangnya barang tersebut. Namun rasa ingin tahu, penasaran, ingin mencoba gaya hidup, dan lain sebagainya mengalahkan akal sehat. Akal sehat yang akan menjadi tidak sehat dengan digerogotinya oleh zat-zat yang dikandung di dalam. Selamat datang di podcast Obladi Oblada, obrolan muda-mudi yang keras kepala. Anjay. Ngeri. Bumper tai anjing. Gini loh, gini. Aduh sorry. Ngebleng. Kali ini episode kedua kita mau ngangkat soal narkotika. Ngeri. Narkoba. Bahaya parah. Patut disadari bahwa narkoba itu penyakit ya. Penyakit yang merusak tubuh. Tapi kalau kata Adit, tergantung apa dulu nih narkobanya nih ya kan. Kan macam-macam. Ih, macam-macam. Luas kan. Kita kedatangan juga teman kita ex-user nih, mantan pecandu. Mantan apa sih bos? Mantan pecandu. Pemantan. Ntar kita kulik-kulik soal kenapa sih dia make gitu. Lebih dalam gitu ya. Kita kenalan dulu kali sama orangnya ya. Wih, sambut Alfayet kayaknya. Pai, gimana kabar Pai? Alhamdulillah baik los. Sibuk ngapain sekarang nih? Sibuk gawe gue sekarang nih. Gawe ya? Kerja nyari duit. Buat nikah. Buat bukul. Buat nikah ya, buat nikah. Buat masa depan. Bercanda ya. Gue buat masa depan lah. Buat masa depan. Iya, lagi juga kan biar megang duit juga lah. Lu kuliah los? Masih kuliah. Sibuk Belajar. Sibuk nongkrong. Kacau. Payet temen gue kenal Payet tuh dari nge-grunge dulu 2017. Dari zaman sekolah juga. Dari zaman sekolah, cuman kan lebih intimnya kita nongkrong pas dulu sekolah Pak. Saat musik menyatukan. Iya. Pas zaman sekolah gue masih musuhan tuh 92 sama Walang Jaya tuh. Payet anak Walang, gue anak 92 ya kan. Ribut di JB, enggak tahu kawan SMP anjing. Ternyata kita teman. Iya. Kita teman bukan lawan. Payet. Iya, gue kenal Payet dari grunge sih. Musik ya? Musik. Nirvana dulu 2017. Pas masih sekolah juga. Ngikut. Apa Pak? Gigs tribute ya. Acara-acara musik gitu. Acara musik di Bekasi, di Tangerang. Udah lama enggak ya? Udah lama enggak. Kapan nih? Iya. Nanti kalau ada lagi los. Ini Fear lah. Oh iya. Fear tribute Rolling Stones. Ya. Goat. Mick Jagger. Jagger lu ya? Jagger. Ami apa ya? Amoy. Apa Amoy? Jasan gue dibalik. Grupisnya kali. BTW kita juga lagi ngerekam di Arin, salah satu daerah di Jakarta Utara, namanya UKA. Ini parah, underground banget nih daerah. United Kingdom anarkis. Buka. Gimana nih Pai? Apa tuh? Seputar narkon. Wah, ngeri lu jangan. Gue mau nanya sedikit nggak apa-apa lah ya. Boleh. Adit juga kalau mau gue tanyain nggak apa-apa kan? Nggak apa. Juan, lu ini dong. Kalau Juan lu mau nanya nggak apa-apa. Iya. Juan yang harus kita tanya sebenarnya. Banyak pertanyaan buat dia. Iya. Jangan. Narkoba. Awal-awal
Yang lu cobain tuh apa sih, Pai? Dulu ada namanya kan boti zaman SMP dulu, double H dulu namanya. Oh. Bukan Obat. triple H ya? Bukan triple H, smackdown dong. Ya obat itu. Awalnya sih itu. Rembet lama-lama. Dari obat, obat ganja, the best. hal yang memicu lu apa sih kira-kira? Micu. Apa pengen iseng aja gitu? Tapi gue yakin setiap user tuh nggak ada yang iseng. Enggak lah. Pasti ada. Saat itu apa sih pergaulan aja, hal yang kayak gitu keren gitu kan. Oh, pada saat itu, kita pada tuh saat Taylor, ya saat itu gue mikir kan Taylor keren gitu kan. Taylor. Rock and roll gitu. Ya, just having fun aja. Oh, jadi Nggak ada taunya menjerumus. sih. Intinya mah suka. Kejauhan. Suka. Ya. Kita awalnya suka. Kalau kata Adit suka. Iya, lama-kelamaan mental hati batin hancur juga sih. Hancur. Jangan dipermudah kalau narkoba intinya. Di saat itu perbudak parah. Lebih milih nggak makan gua daripada nggak kena. Oh, sampai segitunya, Pak? Segitu. Nggak bisa mandi gua saat itu kalau nggak kena. Ya udah di rumah di kamar ya tidur aja. Kalau nggak kena ya hancur. Itu. Cuma bisa ngerenung kok sejauh ini ya gitu gua ke dalam gitu. Jadi Dulu awalnya nggak kayak gini gitu. dari SMP lu cobain boti, Boti makin lama kenal yang lainnya sama. Apa aja sih yang udah lo pakai nih narkoba nih? Narkoba ya, obat, ganja, sabu, apa ya? Udah sih itu aja. Yang lainnya masih penasaran pengen. Mungkin kalau misalkan lagi zamannya Putau dulu pasti bakal pasti. Pasti lu bakal Soalnya rockstar kan Putau kan digadang-gadang banget kan, tenar banget sama sih nggak tahu Putau gitu. heroin deh. Iya, Cuman Putau untung nggak ada sekarang. sampahnya heroin, Pak ya. Sampahnya keraknya. Iya, Keraknya. juga namanya kita tanya. Di mana sih lo? Lo sama siapa sih bisa kenal drugs tuh awal-awal lo kenapa bisa masuk ke jalur itu? Awalnya dari pergaulan si nongkrong. Ini apa nih? Boti ya kan. Zaman kapan tuh? SMA, SMP tuh. Waktu SMP dulu. Zaman nongkrong kan. Jati diri lah. Nyari jati diri ya? Nyari jati diri enggak sih ya. Just saving fun gitu kan. Namanya kan dulu kan yang bandel tuh kan yang ini nih. Kalau zaman gue SMP dulu kan, yang bandel yang keren gitu kan. Ya udahlah, gaul-gaul sama sini, nongkrong, awalnya minum. Oh ya udah, punya obat ya kan. Ya masuklah situ dari obat segala macem, ngerambah lagi ganja. Ya, potongan beli ganja segala macam. Yang pertama lu ngegunain tuh Pertama gak? boti dia obat ya. Double H dulu. Double H tuh. Nama obatnya double H. Nama obatnya double H. Iya, double H tuh. Yang kalau lu minum tuh bisa ngobrol sama tembok dulu langsung. Anjing. Nabrak tembok bangga ya. Nabrak tembok sih enggak, ngomong sama tembok gue pernah. Emang rasanya gimana sih setelah lu ngegunain obat itu? Obat itu ya, rasanya gue pernah nih yang lucu tuh. Gue tuh di kamar tapi di rumah sendiri di saat itu. Seingat gue tuh di belakang gue tuh teman gue, lu mau kemana? Tiba-tiba gue ternyata ngomong sama bantal. Di situ tuh nggak ada siapa-siapa sebenarnya. Itu tripnya di situ tuh. Tripinya. Feel yang lo dapet ya. Feel yang gue rasain saat itu ya itu. Gue ngomong sama bantal, sedangkan gue situ sendiri, gue sadar gue sendiri. Tapi kok kenapa gue ngomong sama bantal gitu kan? Karena ya di belakang gue ada teman gue, lu mau kemana ya kan? Jangan cabut dulu. Oh ya kan gue sendirian ya. Terus juga gue juga pernah dengar cerita dari lu nih, Pak. Iya. Yang katanya temen SMP lu Iya, dulu. pulang malam-malam, Iya. katanya disuruh beli garam, Pak. Oh dulu temen SMP gue tuh, iya karena obat itu juga tuh kan. Dia pulang sekolah SMP, kita pulang SMP kan kita masuk siang pulang jam 5. Kawan gue pulang malam tuh saat itu, jam 11. Pulang ke rumah, mamanya marah-marah, lu dari mana aja lu, kok baru pulang jam segini? Kawan gue bengong, tadi kata suruh beli garam. Garam beneran. Nah, maksudnya garam tuh apa tuh? Iya, garam. Oh, garam beneran. Dipikirnya dia tuh disuruh beli garam, padahal saat itu dia belum pulang sekolah, sampai jam 11 malam, mamanya marah-marah lah. Mamanya bengong lah, anaknya jawab kayak gitu kan, anak gue kenapa nih? Anjing. Ternyata selidik anaknya kena obat. Temennya juga temen SMA Temen gue tuh. saya. Jangan sebut nama lah. Jangan sebut nama. Nah, nih Pai, alasan lu bisa kenal itu ada sebabnya apa? Memang lu pengen terjun aja gitu biar dibilang keren atau gimana? Oh saat itu kan gue juga kenal dari musik gitu kan, kayak rockstar gitu. Terus juga, wih kayak narkoba keren juga ya gitu. Gitu. Ah, Enjoy gitu. musik kita bergeser kali ya. Lu Soal apa tuh? pasti dari
Kurt Cobain lah lu. Cobain Cobain, ya. jangan kenal Cobain anjir, merusak dia. Anak muda yang nggak kenal Cobain dia belum menemukan Bohong. jati dirinya, Pak. Iya bener, nggak ketemu ya. Mau jadi apa nggak jelas deh. Bener nggak sih? Bener lah, itu dia muda banget ya. Narkoba itu kan 27 Club juga dia. Seven Club. Mati muda. Impian kan? Iya, anjing. Sempet gue pernah mikir kayak gitu, Pak, Iya, anjing. emang nggak pengen tuh. 27 Club nih kan pas Iya. zaman-zaman nge-grunge, anjing gue pengen masuk 27 Club. Pas kesini, gak ada ngeri anjing. Ikutin sejarah Iya, ngeri, Pak, iya. ya kan. Kalau kita kayak dia keren ya Iya. kan. Kalau kita jadi rockstar kayak dia kan Kalau kita keren. mati gembel. Gimana? Umur 27 mati gembel. Kagak ada yang ngelawan. Dari muda nyusahin orang tua mulu ya kan. Aduh bahaya emang. Jangan kenal Kurt Cobain kalau kata Payet. Bahaya. Bahaya ya. Heeh. Tapi kalau misalkan Dalam- ada juga sih fans fanatiknya yang nggak bakal terjerumus kayak gue misalkan, gue kan nggak terjerumus juga meskipun gue suka sama Kurt Cobain. Heeh. Jadi tergantung Tergantung kitanya juga sih. Semua itu kan tergantung pembawaan kitanya juga. Iya sih benar. Karena saat itu gue terinspirasi aja menjalani hidupnya dia. Dia keren juga gitu loh. Pas dan saat itu ya masuk dengan kehidupan gue yang ya balau lah ya kan, dari keluarga juga kayaknya. Saat itu gue broken segala macem. Jadi gue ngeliat kisah hidupnya dia, wih keren gitu kan. Gue ikutin karena ya, itu gue sih jadi terinspirasi gitu kan. Iya benar. Dan tanpa sadar ya merusak semuanya yang gue punya gitu. Asli rusak, Pak. Rusak parah. Nyesel dong. Jiwa nyesel enggak ya, seninya hidup lah. Oh, dinamika ya. Ya di titik ini gue kayak pernah mikir, ternyata gue pernah di titik itu gitu. Gak nyangka aja kalau bisa sampai sekarang napas dengan lega. Ya ketemu lu orangnya juga gak nyangka saat ini. Iya. Tapi lu gak ada keterpaksaan kan kita tanya-tanya begini. Enggak, enjoy aja saving fun aja. Yoi. Enjoy. Lu juga setuju kan kalau dipublish nih ya? Setuju, nggak masalah Nggak masalah, aja ya. saving fun ya. Biar berbagi lah, biar orang tahu lah bahayanya tuh kayak gimana. Tapi kalau mau coba nggak masalah. Karena ada orang yang penasaran ya kan. Hidup pilihan ya? Hidup pilihan. Jadi tahap terakhir lu market tuh sabu. Sabu yang sabu-sabu saat itu. Yang paling tinggi ya. Yang kalau dibilang dari merambah nyangkut di sabu-sabu. Hardcore-nya pengguna tuh disabut ya? Kalau menurut gua sih, karena emang ketemunya itu kan lagi di zaman sekarang ini kan, kalau Kuta udah enggak kan, udah mati kan, udah bumi hangus segala macam. Sabu-sabu lah sekarang pengen top, sampai sekarang kan masih ya sabu-sabu itu. Oh masih baik banget. ya, Banyak masih. katanya itu juga buat semangat gitu, bener gak sih, Pak? Doping gitu. Lu kalau Lu jadi orang gila tau nggak lu? Iya. Kayak artis ya lo ya? kayak Musisi artis Iya. gitu ya? banyak Sebenarnya menurut gua juga masih banyak sih sekarang ini. alasan dia ketangkap, alasan dia make katanya buat doping biar Emang bener doping sih. Emang bener Emang doping. Jadi lu ya normal ya. Jadi lu Serius? on terus. serius. Ya lu bisa nggak tidur nggak makan 2 hari 2 malam, lu kuat aja nggak masalah. Jadi normal di atas normal ya? normalitas normal. Oh gitu. Iya, lu Jadi- banyak gerak ya. Jadi Otak lu jadi lu bercabang ya, pikiran lu kemana-mana tuh. Jadi kayak seakan-akan lu dapat banget gairah hidup lu tuh saat itu kalau lu kena sabu-sabu tuh. Lai. Heeh. Jadi ada istilahnya tuh kalau udah menggunakan tuh basian. Kalau rasain basian itu gimana sih? basian. Iya. Lu tahu juga di basian. Basian sisaan gitu ya. Bisa kita pakai malam, Iya. paginya kan Iya, basian tuh. Ya. Oh gitu. Nah gue kurang paham nih, maksudnya basian tuh gimana tuh? Maksudnya lebih detail, dijelasin gitu. Kalau rasain tai gitu. Sisaan gitu kan. Basian tuh kayak sisa-sisanya lu di saat itu. Misal lu makan malam nih. Di sorenya kan berarti udah hilang tuh, udah mulai hilang tuh kan efek dari yang lu pakai semalam itu basian kan. Oh sorenya. Heeh. Ya lu segala macam lu rasain tuh, dari lemes tapi nggak bisa tidur. Itu yang dirasain gimana tuh, Pak? Yang gue rasain sedih aja, ini badan gue lemes banget, pengen tidur, Bukan- cuma mata gue melek gitu. Bukan mikir mau nambah lagi bukan? Kok nambah lagi? Nggak bisa. Tergantung sih, kalau gua harus kena lagi nih, kena lagi. Kalau wah udah, gua harus tidur nih. Apa lu harus Capek itu kayak gitu tuh mikir. kalau basian, apa lu harus pakai ganja dulu baru bisa tidur gitu? Atau harus sih, harus tuh. apa ke kayak boti lagi atau gimana? gitu. Lebih ke ganja minum sih. Oh, gitu. oh bisa. Bahaya ya. Oh jadi Payet kalau basian tuh lebih ke ganja. Ganja itu udah Jadi circle-nya itu tuh aja, Pak ya. itu aja, makanya ya circle tetap berpikir terus tuh, lu melek harus kena, lu mau tidur juga harus beli gitu kan. Jadi lu setelah Iya. pakai sabu tuh udah basian 2 hari 3 hari nggak tidur, Nggak nggak tidur. makan. Lu mau ngedropin itu biar lu bisa tidur, lu nggunain lu konsumsi minum sama ganja gitu. Iya. Biar bisa tidur, soalnya juga kalau gua tidurin gitu kan, nggak bisa ini gua harus apalagi, coba gaya apa lagi biar gua tidur gitu. Tapi badan gua juga udah capek kan gitu. Oh jadi ada Udah harus drop, ada harus ada peredamnya ya. Iya, harus ada yang matiin nih efek dari sabunya nih kan. Gua harus kena ganja, minum tuh biar hilang udah. Oh, udah itu buat ngeresnya ya, Pak ya? Ngeres lah ya, biar drop turun kan. Kalau sabu apa kayak
ganja kan Kalau kata slang ngedrop. drop, Lagi mau beli efek, tidur. iya, mau beli tidur. Iya, mau beli tidur. Slang juga pengaruh besar lu buat make. Pengaruh sih kan inspirasi ya sih. Iya, selain gak ada matinya, Pak. Iya, selain terus juga dari lingkungan keluarga gitu kan. Apa ya, menurut gue tuh narkoba kan saat itu kan lifestyle-nya orang kaya kan. Lu keren, gaul gitu kan, narkoba gitu. Walaupun di saat ini, di kehidupan kita sekarang ini kan udah beda pandangan. Tapi gue terinspirasi sama lifestyle kayak zaman dulu tuh tahun 90-an gitu kan. Narkoba ya anak-anak orang kaya gitu kan, anak-anak yang orang keren, rockstar ya kan, jadi diri sendiri, yang nggak peduli dunia. Makin lama ya hancur juga pikiran Sekarang banyak yang menggunakan ya. Iya mungkin banyak sih ya, banyak teman-teman juga banyak. Ya jangan kedalaman lah bahaya. Iya, cukup sekedar gitu loh. Kita muda, masih punya masa depan kok. Tahu udah gitu ya. Iya udah gitu. Nah, ada nggak sih Pai kayak momen-momen seru atau yang bikin lu seneng pas lu masih menggodain drugs itu? Momen seperti apa gitu? Misalnya lu sama temen lu gitu hal-hal konyol atau Sering kayak gitu. Yang gue rasain ya dari apa? Boti segala macam sama ya. Intinya harus pakai itu ya. Ayo aku juga boleh bantu. bisa lu ceritain nggak misalkan momennya kayak gimana gitu? Momennya itu euforia tersendiri gitu loh. Lu nggak tahu kenapa lu seneng aja di saat itu. Apalagi ada teman ya, temen kan, wah anjir gue gak sendirian nih gitu. Jadi Oh lu lebih pakai bareng-bareng. lebih ke teman gitu ya? Iya, gue lebih ke pertemanan sih. Gue nggak bisa sendiri gue. Takut gue kalau sendirian kalau pas make tuh. Kemana-mana pikiran gue. Parno. Kayak Paranoid ya. Bentar-bentar gue kalau di kamar buka jendela kayak ada orang ya. Pai, sorry Pai, tapi Gua- biasa gunain itu sendirian atau Bareng-bareng. Sama teman tadi dia sama teman kan. Sama temen. Kalau sendiri gue takut aja. Jadi bawaannya tuh gue kalau di kamar sendiri nih. Gua kamar siapa tuh? katanya nggak enak juga sih sendirian gitu. Sendirian enggak. Bagi beberapa orang kan yang mendalami kan sendirian lah daripada berdua ntar gue kurang kan gitu bahasa. Tergantung orangnya. Tergantung orang. Kalau gue berdua, beda lagi. kalau gue minimal ada temen gue. Emang. Iya biar gue tolol juga ada yang nemenin gitu. Kalau kita tolol sendirian kan lu kenapa lu kalau tanya keluarga nggak tahu ini kenapa. Ngaco. Oh jadi lu ngajak temen emang karena lu nggak bisa sendirian Nggak bisa sendiri lah Kalau pasti harus butuh teman lu. fiksi. Iyalah pasti lu harus ngobrol harus apa kalau lu Itu mau kalau sendiri bisa jalan sendiri kemana-mana bisa sendiri. kemana-mana sendiri Lu kemana-mana sendiri. pengalaman juga tuh Dit? Iya. Sendiri. Suka ada Oh, aja enggak. gitu. Iya Seperti benar itu. kemana-mana sendiri benar gue pernah sekali sendiri anjir gue benar-benar mikir sendiri gue harus sini kayaknya kemana-mana itu jam 3 malam gue harus keluar nyari ganja. Oh gitu. Iya Niat itu. 3 malam lu ya saat itu ya lu nggak tidur tapi lu capek ya jam 3 malam saat itu sendirian gue ya udah ya subuh nih di mana nih teman gue yang masih balas chatnya kan siapa nih yang punya ganja nih gue mau beli gitu kan. Saat Tapi itu. nggak pernah kan hujan-hujanan sampai labas gitu. Kencing di botik Pai. Itu kayak brother robot. Iya benar nggak sampai sih cuma emang gelap-gelapan pernah tuh anjing siapa yang hujan-hujanan Ada lah Pai. parah juga itu kalau hujan-hujanan Lu kacau ya. pernah nggak sih Pai kayak misalkan tapi gue yakin setiap Iya user tuh punya niat buat berhenti setiap dia habis make. Lu kayak gitu nggak? Kayak misalkan pasti kayak penyesalan. iya mikir setiap nih kan ada juga yang apa misalkan habis make nih dah make cuman malah kepikiran anjing gue mesti berhenti bukan dapat funnya lagi Itu pernah gue rasain. lu dapatnya hal-hal yang pengen buat lu Hal-hal yang- berhenti iya. bukan dapat funnya lagi lu pernah Pasti- ngerasain kayak gitu Ya setiap pemakai pasti ada titik jenuhnya lah. Di saat itu gue juga pernah ngalamin titik jenuh. Dari saat gue kapan kayak gue kok kayak gini mulu ya kapan gue bisa stop gitu. Kayak gue ngeliat di Instagram itu kan teman-teman gue tuh normal gitu kan enjoy kayak dia dengan pasangannya, kayak dia dengan keluarga segala macamnya dan gue saat itu gue mati rasa ketertarikan gue dengan apapun gitu loh. Yang di otak gue tuh cuma narkoba saat itu. Jadi gue tuh pengen lah kayak gitu loh. Gue juga ini hidup macam apa sih? Gue dari narkoba ini juga apa yang gue cari gue nggak tahu gitu kan. Ya udahlah, lama-lama jenuh juga ini apa sih? Uang gue juga habis banyak puluhan Berarti itu juta. jadi pelarian lu ya? Di pelarian sih enggak, gue saat itu bingung aja gitu loh. Kok begini mulu gitu kan. Di saat itu yang menurut gue keren kok lama-lama ini kok ini nggak bisa kayak gini mulu gitu loh. padahal lu habis make juga gitu Padahal habis pakai juga. Ya jam lama-lama gue nemu titik jenuhnya, gue juga pengen kayak yang lain gitu kan. Karena gue dengan narkoba ini gue mati ketertarikan gue dengan apapun. Gue jadi kayak bingung sendiri.
Kayak lu males kemana-mana. Mas kemana-mana, kayak misalnya teman gue ngajak jalan-jalan ya Viva, apa enaknya jalan-jalan gitu kan. Oh, sampai kayak gitu. Sampai kayak gitunya, rasa tertarik lu dengan apapun ya mati. Gue pernah ngerasain itu. Cuma pengen Iya. lingkup apa circle-nya keluar ya cuma pengen nyari itu doang. Iya itu doang, narkoba lagi, ngumpul segala macem, enjoy kan. Jadi gue tertariknya cuma udah itu aja sih, jadi nyangkut gitu, bikin otak gue stuck segitunya. Makanya tuh buat para pendengar, buat para buat ya, jangan para- deh. Tapi kalau misalkan lu pada masih make nggak apa-apa sih kalau menurut Nggak, kalau menurut gue sih ya terserah lu. selagi dia masih bisa ngontrol ya. selagi lu masih bisa beli. Ya gitu ya. Iya. Itu intinya ya. Iya, intinya itu selagi Tapi lu. lebih intinya tuh take care, bener hati-hati. Iya, hati-hati. Take care. Take care ya. Ya itu maksudnya sebenarnya. Selagi Take lu care masih yang bisa penting beli. ya, hati-hati Iya, ya, apalagi hati-hati. ada booster, ada polisi ya kan. Polisi. Lu Oh iya, Pak. lu pernah takut gak sih? Sering gitu setiap gue beli itu pasti ya gue tuh selalu bismillah kalau gue selalu masuk ke misalnya gue ke area mana gitu pengen beli gue selalu bismillah sumpah di hati gue bismillah. Dah sedek-dekan tuh ada Asbak dong. pas udah pakai udah kelar alhamdulillah ya itu doang Aman-aman tadi. gitu ya. Aman jujur takut jujur selalu Oh setelah deg-degan. lu make alhamdulillah. Kayak plong bukan karena udah makainya ya Apa? plong nggak Karena- terjadi apapun Oh, saat iya. gue pakai itu Oh gitu loh. gitu. Ih amit deh ada polisi ngeri. Pernah gak sih Pak lu sampai nggak terkontrol diri pas lu nggunain apa tuh? Entah obat, sabu atau ganja atau yang lainnya? Kalau kontrol gue pernah diobat tuh. Di obat. Iya, Lu pernah lost banget. control gimana tuh? Ya nggak lost control aja gitu sampai 5 hari gue nggak tidur gitu terus di apa di saat itu ya gue kayak bingung ini gue harus apa lagi gitu kan segala macamnya tuh kayak semua yang hal-hal sedih yang bikin gue sedih jadi kayak inget-inget lagi yang dulu segala macamnya terus sejauh ini jadi gue semakin dalam ya semakin apa ya panik sendiri jadinya 5 hari nggak tidur terus Iya. hampir overdose itu di titik itu. Itu Bahaya. yang paling parah tuh yang gue rasain sih ngeri. Jangan deh kalau ya terserah sih kalau lu penasaran gitu kan buat pendengar Obladi ini Tapi lebih baik jangan. lebih baik jangan sama sekali bener jangan. Gue juga dulu bener gue tuh pikir anjing mendingan gue nggak sama sekali gitu loh. Iya mendingan gue nggak. Gue tuh mikir gini ini cuma sekedar pakai gue juga bisa berhenti nantinya. Awalnya gue mikir kayak gitu narkoba nggak ngerubah gue hidup apapun. Berarti lama-lama Tetap normal ada ya. sekali, 2 kali, 3 kali sampai seterusnya. Tapi lu Sampai- pernah nggak sih ada tahap lu pernah berhenti terus lu make lagi, Pai? Pernah Ya? waktu gue di Bali waktu itu kan 2 minggu gue nggak makan hampir sebulan tuh gue nggak makan sama sekali pulang ke Jakarta lah makan lagi. Oh gitu. Iya di saat itu kan emang di sana- Jadi berarti faktor lingkungan tuh lingkungan paling Ya penting Allah. lingkungan paling penting. Kalau lu mau lepas lingkungan Lingkungan. lu mesti jauhin dulu. bullshit lu istilah gimana kita susah gue juga dulu mikir kayak gitu kok. Di Bali itu Bener. sempat berhenti, Pak. Berhenti saat itu Itu emang emang nggak Apa ada karena mungkin lu di Bali nggak dapet channel atau gimana nggak ada tuh? channel Oh, nggak ada channel nggak tuh. ada channel Lingkungan Oh, lingkungan. nggak ada channel Iya, di saat itu kan gue Kita kan- dijak temen Kita nggak ketemu di circle kita lagi. di sana nggak ada apa-apa normalnya gue makan jadi pulang ke Jakarta gue Perasaan lu pas sudah sober sebulan ya, meskipun sebulan. sebulan saat itu ya. Meskipun lu udah sebulan sober, lu ngerasainnya kayak gimana sih, Pak? Ya anjing ya bisa kayak itu bisa gitu loh gue berhenti gitu tanpa Padahal lu sadari ya. Iya, tanpa lu sadari. Gue berhenti ya nggak make ya kok bisa sih gitu kan. Tapi senang, Enak, ada senang. seger. Senang pasti. Oh, senang pasti kalau udah sober pasti senang ya. Pasti itu ya lu nggak kepikiran itu lagi. Meskipun cuma sebulan. Baru cuma sebulan. Abis itu Kan lu temen pulang. ngajak lagi. Gue bilang udah enggak. Apaan sih lupa masa enggak lu nggak percaya dia kan? Ya udahlah anjing ya udahlah gitu. Nyangkut lagi. Lingkungan paling penting tuh faktor lingkungan. Jadi kalau pengen lepas lingkungan lu Harus jauhin bener dulu. juga. Kadang temen gue ada juga ya, lu mah udah sih ayo. Iya, soalnya temen kan masa ya lu berhenti sih bohong lu kan gitu. Ayo sih. Temennya gue sih gitu ya. Kayak dulu lagi mungkin yuk, lagi yuk, gitu kan. mungkin temen lu juga kali yang ngajak. Makanya dia Ngajak sih enggak, kita kesepakatan bersama aja. Makanya dia nggak percaya kalau lu Kan ngerayunya canggih apa gimana, Bro? Dit ya canggih sih enggak ibaratnya masa lu enggak sih ayo sih gitu kan dulu kita kayaknya enjoy bareng-bareng sekarang lu berhenti aja gue belum gitu kan. Nah, ada nggak sih Pak teman-teman lu kayak yang ngejauhin lu karena dia tahu lu pengguna gitu, ada nggak? Ngejauhin sih enggak tapi kayak sinis. sini sih kayak ya udahlah begitu gitu kayak oh ya udah jadi kayak mungkin dia nembokin dirinya sendiri gitu untuk Jaga jarak gitu sama lu ya? jaga jarak mungkin gitu kan mungkin dipandang dia udah parah nih pahitnya gitu kan aduh mulai gak asik nih ada sih beberapa teman yang kayak gitu dan gue nggak marah juga emang gue ngerasa diri gue yang udah kacau juga gitu Nah, gimana tuh lu nyikapin mereka gitu? gue nyikapin mereka ya kayak ya gue sedih juga sih awalnya kan ternyata Sedih juga. gue ternyata gue di mata teman-teman gue udah parah gitu kan
sampai mereka ya ngejauh gitu, kayak untuk kita yang enjoy bareng aja nongkrong bareng, kayak mereka tuh kayak ada batasnya sekarang gitu. Ya pasti sedih lah gue nyikapin itu. Gue minum dulu ya. Minum. Dari tadi juga oplong banget kan. Kita sambil ngamer anjing. Iya. Tapi bohong ya. Jangan pengen nanti cewek gue denger. Enggak ada. Tapi cewek tau nggak dengan podcast ini? Tapi Enggak, gua nggak temennya percaya. orang tua ya. Apa? Orang tua temenin. Iya temen. pasti. Ngobrolin narkoba temennya orang tua. Iya. Orang hutan. Nggak, kalau nokip mah jalan terus Pak ya, nokip ya. Maksudnya enggak. Jadi sebenarnya lo gue tuh nggak suka dengan minuman. Iya sebenarnya nggak suka gue. Lebih suka narkoba daripada minum. Soal minuman tuh mabok tuh lu. Itu udah jadi konspirasi dunia tuh ya. Iya. Baik yang mati orang minum ya. Konspirasi cuma gimana kan sama lifestyle ya. Lifestyle ya. Lifestyle gitu. Mati udah sugesti lah. Cukupnya sih. Tapi kalau gue pribadi emang gak suka gue awalnya dengan Nggak suka ya sampai sekarang sih mungkin. Ya dari efek minuman itu mabok gitu kan gak enak. Tapi mau karena lingkungannya teman-teman juga pada suka minum, jadi teman-teman suka minum dan gak narkoba. Ada user yang mau berhenti cuman dia mesti nokip dulu Pak ya, buat ngilangin pasti suges. banyak gue nemuin buat kayak gitu. buat ngilangin sugesnya. Iya ada yang kayak gitu. Soalnya kita kan mabok kan, jadi biar kita nggak kepikiran Iya. mulu kalau kita pengen beli. Jadi pelariannya ke sana ya. Jadi Kesana, biar iya. biar nggak tergantung dengan yang lain ya. Enggak, kebanyakan tuh pada minum sih. Biar dia nggak ingat-ingat kalau Jadi dia pengen pernah ada lagi, orang lagi. dia bekas pakai boti, Iya. terus larinya ke alkohol. Ada. Jadi malah jadi alkoholik. Oh iya ada. Bukan Itu. dijualin. Bukan. Dijualin. Ada alkoholik. Ada temen kayak gitu kan. Iya. Tiap hari minum dia, tiap hari minum. Tiap hari minum. Dulu dia kecanduan obat. Jadi gimana? Jadi iya. malah kecanduan alkohol. Iya, soalnya biar nggak biar kena sama sekali gitu kan. Dia pada polosan gitu kalau pikir dia. Nah kalau dari segi keluarga lu gimana tuh? Keluarga lu tahu nggak lu seorang Tahu pengguna tahu gitu? banget. Itu gimana tuh? Reaksi mereka tahu lo pengguna gitu? Ya awalnya mereka ya, wah ini anak mati nih kayaknya. Udah nggak ada masa depannya nih ya. Kemana-mana lah tuh orang tua kan pikirannya ya. Oh sampai Cuma mereka juga mungkin sadar kayak, wah anak gua kak sampai segininya kayak beban hidupnya sampai dia make gitu. Dari keluarga segala macam makanya dia sampai dia kena barang kayak gitu. Sedih orang tua tuh. Jadi ya awalnya gua dibantai juga sih sama keluarga. Sempet digebukin gitu pas mereka tahu. Dia bukan digebukin lagi, juga parah banget itu. Sampai kepala gua di ubin los. Oh iya. Iya. Dingin dong. Iya. Lagi kenceng lagi. Lagi kenceng diubinin. Ya tapi itu keringetan netes gak payah. Kepala di ubin dit gitu kan. Diinjek lu dapat gajah dari mana lu? Berarti kepercayaan dari keluarga lu tuh udah hilang tuh. Saat itu hilang. Saat itu udah hilang. Iya. Parah udah. Wah anakku. Jadi gua kayak kemana-mana tuh dicurigain. Lu bisa dari mana lu? Itu teman siapa tuh? Lu bawa temen ke rumah lu juga. Ya? Iya. Kalau ada teman ke rumah, Rokok. lu kemana kok? Ini ada. Iya kalau buat teman ke rumah segala macem, wah curiganya nuju bila tuh. Itu semenjak itu kayak keluarga, orang tua entah pokoknya keluarga nanggepin pas saat itu gimana Pak? Pas ngeliat keadaan payet seperti itu. Iya motor. Tadi mah Itu tuh. gua lagi main Itu. Beli rokok mah. Itu bukan yang itu. sih. Sorry Pak. Iya. Sorry tadi kepotong kamu minjem kunci motornya payet. Anjing emang. Ini Pak. Kayak misalnya pas itu keluarga orang tua gitu. Nanggepin Pengen dibawa ke rehab sih waktu itu dari keluarga. gimana? Pengen dibawa ke rehabilitasi gitu kan udah parah. Cuma keluarga mikir kan, rehabilitasi juga takutnya ntar gue diincar-incar mulu kan dari pihak apa segala macamnya. Jadi keluarga juga jadi kayak bingung juga nih anak harusnya gimana ini biar sembuh gitu kan. Tapi sembuh dengan sendirinya lu buktiin lah ya Pak. Sembuh dengan sendirinya sih. Ya, lu mau, gue juga ada temen dia udah masuk RSKO, dia berobat sama keluarganya, pulangnya tetap pakai lagi. Intinya tuh dari diri sendiri tuh, tekad Sama dari ruang diri lingkup lu. siapa ya? Ruang lingkup lebih penting, lu jauhin mending teman-teman yang sekiranya wah udahlah gue mau stop gitu kan. Ya kalau mau jauhin deh, biarpun di sudut pandangnya itu wah udah nggak asik, kayak cuek deh. Diri lu yang ngerasain kan hancurnya kayak gimana gitu kan. Itu loh bahayanya. Tergantung dirinya sih Pak ya. Diri sendiri tuh.
Temen gue juga pernah ada yang masuk rehabilitas, cuma Iya. dia emang udah total sembuh total. Total alhamdulillah kalau itu iya. Alhamdulillah. Temen gue makin lagi sih. Temen lu RSKO itu ya. RSKO pulangnya gemuk dia. Nongkrong bareng pakai lagi dia, kurus lagi sekarang. Jadi nggak ada pengaruh tuh rehab ya. Cuman dia pintar bahasa Inggris Pak ya. Iya, itu keren dia. Bahasa Inggrisnya jago, segala macamnya jago dia. Bahasa Rusia bisa juga dia loh, Wah, Jerman. anjir. Pintar di bahasa dia juga. Cuma faktor Berarti secara nggak langsung dia juga nggak rusak otaknya ya. Mungkin ada yang rusak otaknya, cuman dia lebih ke Iya. situ. rusak otaknya gara-gara narkoba, gara-gara obat. Tapi dia tetap pintar bahasa Inggris ya. Pintar karena dia suka dengan hal itu kan. Jadi dia jadi plusnya dia di situ. Dan minusnya ya itu lah. Dia jadi guru bahasa Inggris juga kan, Pak? Sempat. Tapi sekarang dia Guru les ya? Guru privat, les, iya. guru les SD. Gila sih. Ngajarin orang kena obat ngajarin orang. Tapi pintar kan? Pintar bahasanya. Tapi itu dia ngajarin lagi ada Iya. efek nggak sober, terus ngajarin Nggak apa? sadar. Oh, lagi nggak Nggak sadar sadar. tuh. Wah, gokil. Tapi Gokil. Pak, pernah dengar katanya cita-cita lu jadi guru ngaji. Ya, enggak. Guru ngaji ya. Cuma lu salah satu orang yang suka musik juga kan, Pak? Ya? Suka gue dengan musik. Lu pengen ngeband, Pak ya? Pengen ngeband gue ayo. Lu pengen bikin band kayak apa sih, Pak? Gue pengen ngeband Yang semua personil narkoba semua. gue pengen ngeband yang asik gitu loh. Gue kayak ngeliat band sekarang kayaknya musiknya tuh datar aja menurut gue, biasa aja, nggak sampai gue nggak tertarik gitu. Nggak tertarik. Iya gitu. Maksudnya Emang band yang lu suka tuh apa tuh? band yang gue suka banyak sih. Nirvana segala macam. Nirvana ya. Pak ini anaknya Seattle Sound banget Seattle juga. Sound. Tapi kalau gue mau main musik nggak arah ke arah situ juga gitu loh. Jadi gue tuh Lu sempat psychedelic banget kayak Jim Morrison gitu ya, The Doors. Jim Morrison The Doors. Lu nonton filmnya apa, Pak? Judulnya apa? The Doors movie kan. The Doors movie. Hmm. Gila sih. Terinspirasi tuh dari situ. Gue juga soalnya The Doors ngeliat gayanya si Jim Morrison nyanyi tuh anjing. Ih, Celananya dikodor-kodorin. Gue juga Ada setiap pakai celana kan didodor-dodorin. Ada. Kan pas ditanya nyokap gue kan, lu kenapa sih kalau pakai celana kayak apa didodor-dodorin? Gue mau jadi Jim Morrison, Mak. Iya. Gue mau jadi Jim Morrison. sadar adalah menyedihkan. Aduh parah. Oh, Jim Morrison tuh Itu, katanya itu. mati di betap ya Los ya? Di betap lagi berendam. Itu konspirasi juga sih. Itu konspirasi juga tuh ya. Itu kalau di filmnya juga kayak gitu, tapi realnya juga nggak ada yang tahu sampai sekarang. Katanya kuburannya tetap jadiin party ya, Pak? Sekarang udah tutup. Oh, tutup. Iya. Gara-gara corona kan. Oh, kuburannya itu sempat Gue kira itu beneran bangke. Oh, kuburannya itu dijadiin tempat party buat orang-orang. Tempat destinasi kedua Tempat kan di parkir lah ya. Prancis kalau nggak salah iya. Pertama Nara Evil, kedua kuburan Jim Morrison. Jadi turis pada ke situ semua buat pakai narkoba sama seks doang gitu parah ya. Coba Ibu Dharma kayak gitu gimana? Budi Dharma. Di Dharma kan tapi ada yang tempat itu ya prostitusi bener sih. Enggak ya? Di mana aja? Enggak ya? Itu mah ini. Itu Begok. Islamic Roma. dulu namanya Islamic kan. Keramat Tunggal. Sama tunggal. Itu Islamic loh sebelumnya. Jalan-jalan tukang beca. Tapi sekarang masih. Bener. Sama tunggal. Romalang kali, Bu Dharma. Iya. Oh iya masih ada mas sekarang Budi Dharma. Romalang itu harus belakangnya. Tapi kalau udah digusur-gusurin. Gue juga nggak tahu sih, nggak pernah ngejablay. Ya. Tapi main nama Jablay pernah los? Enggak. Enggak. Cuma nih Pai, kan biasa kan Iya iya. yang gue baca, yang gue dapat juga dari orang. Kalau Basian tuh sange Pai. Sampai parah. Lu sange salurannya kemana Pai? Masa gue ceritain juga lo suka malu anjir. Gak apa-apa. Kalau lu nggak mau ceritain juga nggak apa-apa. Ya pasti gue cari cewek. Oh lu cari cewek. Tapi gak Jablay juga. Enggak kan? Soalnya kan kita pernah Iya. nemenin orang Basian. Anjing ya. Gue pernah nemenin orang Basian apa ya? Naik motor bertiga main Oh Jablay iya, anjing. anjing. Mana motornya mati lampu Iya, bangke. motornya butut, satu motor bertiga. Akhirnya dia main, gue berdua ngobrol bencong sama Payet. Megangin bencong. Itu emak mau salam anjing. Sombong yang sini sini. Apaan sih dalam hati gue juga kagak anjing. Itu gue takut tanya Payet. Iya, parah banget Los ya. Karena parah banget aja. Panik banget. Habis tempatnya seru suram gitu anjing, nggak ada Parah. seru-serunya. Itu di Meteor tuh. Harusnya tuh. Pas sampai dia Marunda tuh ya. Terus pulang nongkrong tuh ya. Aja. Jangan sebut Marunda juga, ntar dia tahu lagi. Enggak tempat kita nongkrong. Oh iya, Kan tempat Jablay bukan di situ. dekat situ. Sembari itu ya. Sarah. Cuman ya thank you lah Pak lu udah mau datang ngobrol kayak gini. Cuman ini Josephine mana aja makanya gue kesini kan. pesan-pesan lu buat
teman-teman lu apa sih? Maksudnya Yang masih make di luar sana gitu. Sama yang masih narkoba. pesan dari pribadi lu nih, Pak. Dari pribadi gue sih, lu makailah sebanyak-banyak mungkin, lu belilah sebanyak-banyak mungkin. Ini gue versi baik-baiknya ya. Nanti lu bakal tahu titiknya di mana gitu loh. Bakal dia tahu sendiri. Nemuin titik terang buat lu gitu ya. Iya itu sih kalau dari Kayak gua. hidayah gitu buat lu ya. Lu makai sebanyak-banyak mungkin lah. Selagi lu bisa, lu nanti bakal nyesel di endingnya gitu loh. Soalnya kan dari pesan-pesan masyarakat gitu-gitu kan, ya banyak lah yang bijak-bijak gitu loh. Di saat itu gue baca gue bodo amat. Makanya pesan buruknya yang gue kasih ke lu dah. Lu banyak sebanyak mungkin, lu beli sebanyak mungkin. Nanti lu bakal tahu titik terangnya di mana. Oh, biar dia Itu tahu aja sih, sendiri. iya. Itu aja sih pesan dari gue buat lu semua yang masih make. Asik. Iya. Jangan lah ya, jangan lagi ya. Jangan. Kalau Jangan. masih make nggak apa-apa. Kalau ada istilah katanya orang bilang, gue masih kontrol gitu. Bullshit, jangan. Rusak, lu pasti rusak. Pola pikir lu, mindset segala macam itu berubah pasti. Itu mempengaruhi ke psikologi sama mental lu ya. Segala macamnya kena Psikis sama fisik lu diajar. psikis, mental segala macam hancur. Lu juga gue mikir kayak gitu kan. Masih kontrol gue. Gue udah makan narkoba juga nggak ada yang beda gitu kan, masih. Aku masih bisa sukses atau segala macam. Ternyata enggak, lu hancur pikiran lu tuh yang diserang tuh. Ya lu setiap harinya otak cuma buat beli barang aja di otakku cuma ada itu. Bahaya kan. Makanya ada yang Setiap bangun tidur lu pengennya beli Bang gitu. Tur pengennya beli, makan aja enggak, yang cari barang kan gitu. sampai-sampai tuh otak diputer Pak. Diputar Bayar. terus capek Puter otak ya? capek diputar otak bener. Ini gue caranya harus pakai gimana nih, misalnya nggak punya duit kan, kalau kita punya duit kan tinggal beli gampang kan saat itu. Ini lu kalau nggak punya duit tapi pengen make ya kan, kalau nggak make nggak enak ya kan, nggak make nggak enak banget, ini harus apa gue nih, Puter otak gitu kan. Tapi pernah nggak pas puter otak itu ada kayak pikiran, wah gua harus kriminal nih gitu. Kayak lu jual barang atau jual Kalau kriminal enggak, lebih ke jual barang sih gue. Ini gue jual dulu waktu itu Tapi barang lu sendiri kan? barang pribadi, barang keluarga nggak berani gue. Iya jangan. Iya. Ntar gue digebukin. Ntar gue dipukulin sama nyokap gue. Nggak Barang berasa. pribadi. Nggak berasa kita udah ngobrol-ngobrol berapa menit nih? Bar 100. Ini gimana sih Jun? Cara ngitungnya gue belum tahu anjing. Iya sih. 1071 detik. detik cuy. Nggak tahu gue nggak bego matematika. 1073 detik nih sekarang. Gue kalau dikasih ulang waktu sama Tuhan, gue pengen belajar matematika, Pak. Iya. Soalnya penting banget. Hitung-hitungannya goblok banget Iya. kita ya. Biar nggak dibegoin orang ya. Iya. Iya benar. Soalnya tanpa kita sadari nilai matematika itu Penting, pakai penting. buat Iya. kehidupan. Biar nggak tahu-tahuin ya. Iya. Dulu kita masih belajar sih loh. Iya. Cepet-cepetan mulu. Jadi jauhin ya narkoba ya. Jauhin. Tapi kalau penasaran ya udah beli aja. Deketin aja nggak masalah. Tapi gue mau ngasih pesan juga sih. Boleh nggak sih? Soalnya anak muda sekarang tuh Boleh dong. baik mah. Ini tuh nggak didengerin. Iya, termasuk gue saat itu kan. Tapi lu kasih pesan deh lu seperti depan dulu. Kalau gue buat semua user, lu mau user puta apa? Sabu, ganja, sinte. Itu yang ngetep ya. Iya. Kalau lu masih pada make, ya sama kayak Pak ya tadi. Silakan. Cuman lu tahu sendiri nanti Iya. gimana Endingnya, bener. Biar lu aja yang cari Biar lu- terus lu yang gali. Bener. Beli deh. Kalau emang lu penasaran gitu kan. Beli setrek kek. Itu sih pesan buruk dari kita. Ya semoga aja lu nggak jatuh di lubang yang sama ya Pak ya. Jangan. Jangan sampai deh. Hancur lu semuanya. Pikiran lu segala macam rusak. Oke, thank you Pai udah mau Thanks los, datang ke- udah lama gak ngomong begini kita ya. Iya. Tapi Kalau ada podcast kan enak bet bisa bener, kita bener, dengerin bener, lagi bener, ya kan. iya. Di record gitu kan. Obladi. Project Juan ini ya? Siapa sih? Project Juan Apit, Adit yang konsumsi. Jadi Adit yang beli alkohol, kita yang ngobrol. Prepare sih semua itu. Jangka panjang lah obladi ini lah. Yoi Pai, thank you Pai. Yoi, Tutup Ju. Oke, makasih yang udah dengar sampai ujung sini. Itu tadi pesan-pesan Payet, teman kita semua. Mantan pemakai boti, ganja, sabu. Ngeri. oh ya by the way kalau ada yang mau saran atau yang mau bahas lebih detail dan gak bercanda kayak gini bisa kirim-kirim lah ya saran ya. Mau bahas apa. Kirim saran mau PC gue juga nggak apa-apa, PC Juan nggak apa-apa. Mau oh iya kita punya Instagram namanya Podcast Obla. Silakan di follow biar tahu kelanjutan Anji. Sinetron ini ada episode-nya. Yoi. Siapa tuh ada yang mau request apa? Iya. Nggak apa-apa. Kita mau bahas apa Request ini? konten kali ada los. Oke, makasih.